Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami yang berjudul Culture and Consumer Behavior. Sebelumnya, saya selaku moderator perkenankanlah untuk memperkenalkan kelompok kami yang terdiri dari satu, Rifki Asadi Awang dengan NIM 2019-11636. Yang kedua yaitu Irfa Ditaratna Mutiasari dengan NIM 2019-11652. Yang ketiga yaitu Wafda Rahimatus Syafira dengan NIM 2019-11667. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Pengertian budaya culture. Salah satu unsur lingkungan sosial adalah budaya. Dalam bahasa Inggris, kebudayaan disebut culture, yang berasal dari bahasa Latin coller, yaitu mengolah atau mengerjakan. Bisa diartikan juga sebagai mengolah tanah atau bertani. Kata culture juga kadang diterjemahkan sebagai kultur dalam bahasa Indonesia. Budaya adalah segala nilai, pemikiran, simbol yang mempengaruhi perilaku, sikap, kepercayaan, dan kebiasaan seseorang dan masyarakat. Budaya bukan hanya bersifat abstrak, tapi bisa berbentuk objek material seperti rumah, kendaraan, peralatan, elektronik, pakaian, undang-undang, makanan, minuman, musik, teknologi, dan bahasa. Budaya adalah suatu cara hidup yang berkembang yang dimiliki bersama oleh sebuah kelompok orang dan diwariskan dari generasi ke generasi. Budaya terbentuk dari budaya banyak unsur yang rumit, termasuk sistem agama dan politik, adat istiadat, bahasa, perkakas, pakaian, bangunan, dan karya seni bahasa. Sebagaimana juga budaya merupakan bagian tak terpisahkan dari diri manusia sehingga banyak yang cenderung menganggapnya unsur-unsur budaya. 1. Nilai value. Nilai adalah kepercayaan atau segala sesuatu yang dianggap penting oleh seseorang atau suatu masyarakat. Nilai mengarahkan seseorang untuk berperilaku yang sesuai dengan budayanya. Nilai akan mempengaruhi sikap seseorang, yang kemudian sikap akan mempengaruhi perilaku seseorang. Norma adalah aturan masyarakat tentang sikap baik dan buruk, tentang tindakan yang boleh dan tidak boleh dilakukan. Norma dibagi dua. Yang pertama, norma yang disepakati berdasarkan aturan pemerintah, biasanya berbentuk peraturan, undang-undang. Norma yang kedua adalah norma yang ada dalam budaya dan bisa dipahami dan dihayati jika orang tersebut berinteraksi dengan orang-orang budaya yang sama. 3. Kebiasaan, custom. Kebiasaan adalah berbagi bentuk, perilaku, dan tindakan yang diterima secara budaya. Kebiasaan diturunkan dari generasi ke generasi secara turun-temurun. 4. Larangan, mores. Larangan adalah berbagai bentuk kebiasaan yang mengandung aspek moral, biasanya berbentuk tindakan yang tidak boleh dilakukan oleh seseorang dalam suatu masyarakat. Pelanggaran terhadap larangan tersebut akan mengakibatkan sanksi sosial, biasanya bersumber dari budaya atau nilai-nilai agama. 5. Konvensi. Convention. Convention menggambarkan norma dalam kehidupan sehari-hari. Anjuran atau kebiasaan bagaimana seseorang harus bertindak sehari-hari dan biasanya berkaitan dengan perilaku konsumen yang rutin dilakukan konsumen. Contohnya, minum teh dan kopi dengan gula, memasak menggunakan garam, anak yang menjemput orang tuanya ayah atau ibu, ayah atau bunda, papa atau mama, umi atau abi, mami atau papi. Selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. Budaya bersifat dinamis. Manusia dan kebudayaan merupakan dua unsur yang tidak bisa dipisahkan, sebab kebudayaan muncul karena dipelajari oleh manusia. Sifat dinamis misalnya tidak bisa dimungkiri bahwa manusia dalam menjalankan kehidupannya selalu mengalami perubahan. Hal demikian juga terjadi dalam kebudayaan. Kebudayaan juga bersifat dinamis, artinya selalu mengalami perubahan terus-menerus. Perubahan kebudayaan terjadi seiring perubahan yang dialami oleh manusia. Perubahan-perubahan dalam kebudayaan inilah yang disebut sebagai dinamika kebudayaan. Dinamika kebudayaan akan terus terjadi seiring dengan berkembangnya zaman dan berubahnya kebutuhan manusia. Proses dinamika kebudayaan berbeda-beda. Ada yang berlangsung secara cepat, ada pula yang berlangsung secara lambat. Dalam ilmu antropologi, dinamika kebudayaan berlangsung dalam beberapa proses, yaitu akulturasi, asimilasi, dan inovasi. Next.
Pengukuran budaya. Pemasar dapat menggunakan berbagai prosedur untuk mengukur kandungan budaya, yaitu melalui analisis kandungan budaya. Penelitian etnografis dari pengukuran nilai, pendekatan yang umum dipakai adalah dengan penelitian konsumen melalui wawancara, survei, telepon, bahkan fokus grup. Analisis kandungan budaya dapat dilakukan dengan mengamati objek material yang ada dalam kelompok sosial. Misalnya komik yang beredar di kalangan anak-anak, sering berisi tentang nilai-nilai persahabatan, nilai agama, bahkan ini dapat diamati selama periode waktu tertentu, seperti perubahan peran wanita yang bekerja dalam puluhan tahun akhir, sehingga iklan dapat disentuhkan dengan keberadaan mereka. Next. Pengertian konsumen dikutip dari Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, konsumen adalah pemakai barang hasil produksi atau bahan pakaian, makanan, dan sebagainya. Apa yang dimaksud dengan konsumen juga bisa berarti sebagai pemakai jasa. Sementara merujuk pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen. Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain, dan tidak untuk diperdagangkan. Next. Konsumen adalah rantai terakhir dalam aliran produk setelah produsen dan distributor. Konsumen adalah orang yang hanya akan menggunakan produk tersebut tanpa menjual kembali kepada pihak-pihak tertentu. Secara sederhana, konsumen adalah sebagai orang atau pihak tertentu yang membayar untuk mendapatkan jasa atau produk dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan mereka. Next. Pengertian perilaku konsumen atau consumer behavior. Pengertian perilaku konsumen menurut Schiffman dan Canuck tahun 2000 adalah perilaku yang diperhatikan konsumen dalam mencari, membeli, menggunakan, mengevaluasi, dan mengabaikan produk, jasa, atau ide yang diharapkan dapat memuaskan konsumen untuk dapat memuaskan kebutuhannya dengan mengkonsumsi produk atau jasa yang ditawarkan. Selain itu, perilaku konsumen menurut Lawton dan Della Pitta tahun 1993 adalah proses pengambilan keputusan dan kegiatan bisnis individu-individu yang semuanya ini melibatkan individu dalam menilai, mendapatkan, menggunakan, atau mengabaikan barang-barang dan jasa-jasa. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Budaya dan konsumsi. Produk mempunyai fungsi, bentuk, dan arti. Ketika konsumen membeli suatu produk, mereka berharap produk tersebut menjalankan fungsi sesuai harapannya, dan konsumen terus membelinya hanya bila harapan mereka dapat dipenuhi dengan baik. Budaya merupakan sesuatu yang perlu dipelajari karena konsumen tidak dilahirkan spontan mengenai nilai atau norma kehidupan sosial mereka, tetapi mereka harus belajar tentang apa yang diterima dari keluarga dan teman-temannya. Next. Pengaruh budaya terhadap perilaku konsumen. Produk dan jasa memainkan peranan yang sangat penting dalam mempengaruhi budaya. Karena produk mampu membawa pesan makna budaya. Makna budaya akan dipindahkan ke produk dan jasa, dan produk kemudian dipindahkan ke konsumen dalam bentuk pemilikan produk atau possession ritual, pertukaran atau exchange ritual, pemakaian atau grooming ritual, dan pembuangan atau defacement ritual. Faktor budaya memberikan pengaruh paling luas dan dalam pada perilaku konsumen. Pengiklan harus mengetahui peranan yang dimainkan oleh budaya, subbudaya, dan kelas sosial pembeli. Budaya adalah penyebab mendasar dari keinginan dan perilaku seseorang. Next. Analisis konsumen secara lintas budaya. Untuk menentukan bagaimana memasuki pasar di luar negeri, pelaku pasar perlu mengadakan suatu bentuk analisis konsumen secara lintas budaya atau
cross-cultural consumer analysis. Analisis konsumen secara lintas budaya ini adalah usaha untuk menentukan derajat persamaan dan perbedaan antara dua atau lebih negara. Analisis tersebut dapat menyediakan pemahaman terhadap karakteristik psikologis, sosial, budaya konsumen yang menjadi target bagi pelaku pasar, sehingga dapat mendasari strategi pemasaran yang efektif. Next. Perilaku konsumen lintas budaya atau cross-cultural consumer behavior. Dalam melakukan pemasaran yang melintasi batas-batas negara dituntut suatu interaksi dengan orang-orang dan lembaga-lembaga serta organisasi yang dikelola dalam lingkungan kebudayaan yang berbeda. Memahami tingkah laku konsumen bagi perusahaan yang memasarkan produknya dalam batas-batas suatu negara sudah cukup sulit. Pemasar internasional harus memahami perbedaan dan menyesuaikan produk serta program pemasarannya untuk memenuhi budaya dan kebutuhan unik konsumen dalam berbagai pasar. Next. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada tutur kata yang kurang atau salah kami sampaikan, kami mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.